Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ. Nah, di kesempatan kali ini, kalian akan belajar IPA bersama saya dan kalian akan belajar sistem reproduksi manusia. Nah, seperti yang saya katakan minggu kemarin, materi sistem reproduksi manusia ini berada di bab 1 semester 1 di kelas 9. Jadi, ketika kalian naik kelas 9, materi pertama yang akan kalian pelajari itu adalah sistem reproduksi manusia. Lalu, isi dari sistem reproduksi manusia apa aja? Yang pertama, yang harus kalian pelajari pada bab ini adalah pembelahan sel. Kemarin sudah kan? Yang kedua ada organ reproduksi beserta fungsinya. Yang ketiga ada proses pembentukan sel kelamin. Dan yang keempat adalah proses fertilisasi. Nah, sedikit banyak sudah terbayangkan apa saja yang harus dipelajari? Oke, kalau begitu kita mulai saja pembahasan mengenai sistem reproduksi manusia. Eits, tapi tunggu dulu, seperti biasa. Sebelum saya mulai membahas, kalian coba amati dulu beberapa gambar yang akan saya sajikan. Yang pertama, ada gambar kanguru beserta anaknya, lebih tepatnya induk dan anak kanguru. Gambar kedua, ada induk ayam beserta telur-telur yang dihasilkan, yang nantinya akan menjadi anak-anak ayam. Yang ketiga, sama, ada induk dan anak, tapi ini hewannya adalah kucing. Yang keempat, ada satu keluarga manusia. Ada ayah, ada ibu, dan ada kedua anaknya. Dan yang terakhir adalah ada induk bebek dan anak-anaknya. Oke, sekarang apa sih yang bisa kita ambil atau yang bisa kita simpulkan dari gambar ini? Oh, ternyata yang bisa kita simpulkan adalah setiap makhluk hidup akan menghasilkan anak atau menghasilkan keturunan. Benar kan? Kalau tadi kanguru, ini ada anak kanguru. Ada ayam dengan telur ayam yang nanti akan jadi anak ayam. Ada ayah, ibu, dan anaknya. Ada bebek dengan itik dan ada kucing dengan anak-anaknya. Dengan kata lain, semua makhluk hidup akan menghasilkan keturunan untuk mempertahankan spesiesnya. Lalu, apa hubungannya makhluk hidup yang menghasilkan keturunan dengan sistem reproduksi? Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita pahami dulu apa yang dinamakan reproduksi. Jadi, reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Kata kunci dari sistem reproduksi itu adalah menghasilkan keturunan. Nah, atau dengan kata lain, yang lebih familiar dengan kita adalah keturunan itu biasa disebut dengan anak. Jadi, reproduksi secara sederhana adalah proses untuk menghasilkan anak atau keturunan. Tentunya, yang kita bahas seperti judul babnya tadi, tentang manusia. Kalau kita berpikir tentang
untuk melahirkan anak pada manusia itu butuh dua individu atau dua orang. Yang pertama adalah kita butuh laki-laki. Lebih tepatnya butuh organ reproduksi laki-laki kalau pada manusia. Kalau pada tumbuhan atau hewan berarti organ reproduksi yang jantan. Nah, dari organ reproduksi itu nanti akan menghasilkan sel kelamin atau sel gamet. Nah, sel gamet pada pria itu dinamakan dengan sperma. Nah, ini mah pasti kalian sudah familiar dengan nama-namanya. Dan yang dibutuhkan kedua adalah yakni yang perempuan atau lebih tepatnya organ reproduksi perempuan, di mana nanti organ reproduksi perempuan ini akan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin yang berupa sel telur atau sering disebut dengan ovum. Nah, jadi yang namanya reproduksi atau menghasilkan keturunan itu harus membutuhkan dua hal, yakni yang laki-laki atau organ reproduksi laki-laki dan perempuan atau organ reproduksi perempuan. Jadi kalau ngetrend di internet, wah perempuan sama perempuan atau laki sama laki-laki, itu tidak bisa menghasilkan keturunan secara hukum alam. Kalau buatan mah bisa. Oke ya, jadi secara alami, saya ulangi lagi, membutuhkan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki nanti organ reproduksi akan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin berupa sperma, dan organ reproduksi perempuan nanti menghasilkan sel gametnya adalah ovum. Oke, tapi bahasan kali ini kita batasi saja tentang sel atau organ reproduksi laki-laki saja. Untuk organ reproduksi perempuan kita bahas di kemudian hari. Oke ya, langsung saja. Jadi organ reproduksi laki-laki itu seperti ini bentuknya. Ada beberapa bagian. Nah, ini kalau dilihat dari samping. Mungkin kalau kalian lihat di LKS itu adalah tampak depan kalau dilihat dari depan. Saya ambilnya yang dari samping biar lebih gampang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian penting yang harus kita pahami ketika mempelajari struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Nah, kita mulai dari yang A. Yang A ini dinamakan dengan penis. Fungsinya adalah sebagai saluran sperma dan alat kopulasi. Apa itu alat kopulasi? Alat kopulasi adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Itu namanya alat kopulasi. Nah, yang kedua, yang bagian B, ini namanya adalah testis. Apa fungsi testis? Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi bagi laki-laki, sperma itu diproduksi di dalam testis. Oke ya. Nah, yang C namanya adalah skrotum. Jadi kulit luar ini namanya adalah skrotum. Fungsinya menjaga suhu testis
agar sesuai untuk produksi sperma. Hati-hati ya. Kalau yang testis itu bagian dalam, kalau skrotum itu adalah bungkusnya. Yang bagian luar berarti. Nah, kemudian bagian D yang di atas testis ini dinamakan dengan epididymis. Fungsinya apa? Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara. Jadi, setelah diproduksi di testis, sperma akan disimpan sementara dalam epididymis. Setelah D, kita lanjut ke E. Yang E ini namanya adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi dia cuma menghubungkan antara epididymis yang bagian ini tadi yang D dengan uretra. Berarti kalau kita lihat gambarnya epididymis dengan uretra. Uretra bagian mana? Oh, berarti bagian F. F adalah uretra. Fungsinya apa? Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi kalau yang laki-laki nih, ketika kalian kencing atau ketika kalian spermanya keluar, itu salurannya lewat uretra. Oke ya. Selanjutnya ada G. Apa ini G? G disebut dengan vesicula seminalis. Maaf ya, agak belibet namanya ternyata. Jadi yang G yang bagian ini namanya adalah vesicula seminalis. Fungsinya apa? Vesicula seminalis fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, jadi yang namanya sperma itu dihasilkan tidak langsung matang istilahnya. Harus gampangannya ditambah zat-zat tertentu agar matang, agar sempurna. Nah, zat-zat tersebut dihasilkan oleh vesicula seminalis. Kemudian kita lanjut ke H. Yang H itu namanya adalah kelenjar prostat. Fungsinya apa? Prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, dan yang terakhir yang bagian kecil ini namanya adalah kelenjar Cooper. Jadi hati-hati ya, jangan kebalik ya. Yang besar ini adalah kelenjar prostat dan yang kecil adalah kelenjar Cooper. Fungsinya apa? Kalau kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat asam, maka kelenjar Cooper adalah kebalikannya, yakni menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Nah, jadi ada 9 bagian dari organ reproduksi laki-laki yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berdasarkan letak dari organ reproduksi tersebut, bisa kita bedakan nanti ada yang namanya internal dan ada yang namanya eksternal. Nah, organ reproduksi eksternal apa saja? Sesuai namanya. Eksternal itu berarti ada di luar tubuh atau yang kelihatan. Nah, apa saja yang kelihatan? Yang kelihatan itu yang pertama ada penis. Dan yang kedua pastinya ada skrotum. Nah, ini namanya adalah organ reproduksi eksternal pada laki-laki. Terus yang internal apa, Pak? Yang internal berarti sisanya.
Ada testis, ada epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, prostat, dan Cooper. Itu internal, artinya ada di dalam tubuh laki-laki. Oke, gitu ya. Cukup gampang saya rasa mah. Tidak terlalu ribet untuk menghafal struktur dan fungsinya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya spermatogenesis. Nah, kita tahu bahwa tadi organ reproduksi laki-laki akan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin yang berupa sel sperma. Nah, lalu apa spermatogenesis ini? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Kemudian terjadi atau pembentukan sperma ini atau kita sebut spermatogenesis ini terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nanti saya akan tunjukkan di mana tubulus seminiferus itu. Dan fakta uniknya lagi, spermatogenesis ini berlangsung mulai dari remaja. Ketika laki-laki itu remaja, tepatnya dia sudah mimpi basah, hingga akhir hayat. Jadi sampai laki-laki itu meninggal bisa memproduksi sperma terus menerus. Jadi jangan heran ya di berita-berita itu, oh ada suami istri misalkan. Suaminya umur 70 tahun tapi masih bisa menghamili istrinya misalkan. Itu karena laki-laki sampai akhir hayatnya bisa menghasilkan sel sperma. Asalkan laki-laki tersebut sehat secara medis. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang proses spermatogenesis. Oke ya. Spermatogenesis atau pembentukan sperma tadi kita udah bahas bahwa terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Jangan lupa ya, pembentukan spermanya di testis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambar testis itu seperti bola. Di bagian bawah tadi, di bawah penis yang dibungkus oleh skrotum. Bentuknya seperti bola. Nah, di dalam testis itu terdapat yang namanya tubulus seminiferus yang seperti tabung-tabung ini, panjang-panjang, dan ketika dipotong akan nampak seperti gambar yang ada di sebelah sini. Nah, jadi pembentukan sel sperma itu dimulai dari yang namanya spermatogonium. Spermatogonium ini adalah induknya sel sperma. Jadi belum matang ini spermatogonium ini, belum matang. Dia induknya. Nah, nanti spermatogonium ini akan bermitosis. Kita ingat mitosis kemarin adalah proses pembelahan sel yang anaknya sama dengan induknya. Berarti apa? Kalau induknya 2N, maka anaknya juga 2N. Dari spermatogonium menghasilkan spermatosit primer. Eits, tapi ini belum jadi sel sperma ya. Hati-hati, prosesnya masih panjang. Nah, kemudian setelah mengalami mitosis, spermatosit primer ini akan mengalami yang namanya meiosis 1. Nah,
Di meiosis kita kemarin tahu bahwa sel anak itu memiliki kromosom setengah dari sel induknya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada 2N dan ini anaknya memiliki kromosom setengahnya, yakni N saja atau 1N yang dinamakan dengan spermatosit sekunder. Jadi ada primer, ada sekunder. Saya ulangi lagi ya. Pembentukan sel sperma itu dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium nanti akan bermitosis atau membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Dari spermatosit primer akan bermeiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, setelah menjadi spermatosit sekunder, dia akan bermeiosis lagi menghasilkan spermatid. Baru dari spermatid nanti dia akan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu membentuk bagian-bagian sperma. Apa saja bagian-bagian sperma itu? Bagian-bagian sperma ada ini kepala. Kemudian ada ini yang namanya badan. Dan di sini ada yang namanya ekor. Jadi ada 3 bagian dari sperma. Ada kepala, ada badan, ada ekor. Nah, jadi total proses meiosisnya ada 2. Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Meiosis 1 terjadi ketika spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Dan meiosis 2 itu terjadi ketika spermatosit sekunder menjadi spermatid. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa induk atau spermatogoniumnya itu cuma 1. Oke ya, saya ulangi lagi. Induk dari sperma atau spermatogoniumnya itu cuma ada 1. Di akhir proses spermatogenesis ada berapa anak atau ada berapa sperma yang jadi? Ada 4 sperma yang jadi atau dinamakan dengan spermatozoa. Jadi jangan heran ketika kalian baca-baca di internet atau di buku atau di majalah, ketika laki-laki mengalami ejakulasi atau spermanya keluar, itu jumlah sperma yang keluar itu sekitar 200 juta spermatozoa atau 200 juta sel sperma. Banyak kan? Kenapa? Karena dari satu spermatogonium itu bisa menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sel sperma. Permasalahannya adalah spermatogoniumnya bukan 1, tapi sangat banyak yang ada di tubulus seminiferus. Jadi, kalau 1 bisa menghasilkan 4, kalau 2 berarti menghasilkan 8. Kalau 3 berapa? Kalau 4 berapa? Nah, seperti itu. Dan ada pula di buku juga atau di internet kalian juga bisa menemukan bahwa sebelum terjadi fertilisasi itu sperma atau gampangannya ketika terjadi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, kemudian laki-laki ejakulasi, itu sekitar 200 juta sperma dilepaskan ke dalam tubuh perempuan. Tapi nanti yang berhasil membuahi sel ovum itu cuma 1. Nah, jadi kurang lebih seperti ini proses spermatogenesis yang terjadi di tubuh laki-laki. Nah,
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang organ reproduksi laki-laki dan pembentukan sel sperma. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan lewat WA atau hubungi saya di grup Mapel juga boleh. Demikian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.